Selamat datang di Mediprog, Media Progresif, sebuah channel yang kami dirikan agar kami bisa terus menyuarakan pendapat, memberikan saran, kritik, masukan kepada kita semua. Meskipun apa yang kami sampaikan atau kami bicarakan bisa diperdebatkan dan belum tentu kalian sepakat dan tidak harus kalian sepakat, tapi paling tidak kami bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum dan moral. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yang juga sangat sensitif dan mungkin akan membuat kalian, para pendukung politisi atau para keluarga pejabat atau bahkan pejabat itu sendiri merasa geram, kesal atau apapun namanya. Saya minta maaf, tapi saya menyampaikan ini berdasarkan fakta dan apa yang saya ketahui, bahkan apa yang saya alami. Kali ini kita akan membahas tentang fee proyek. Fee proyek ini pasti kalian sudah pernah dengar. Tapi bagi yang belum tahu, saya jelaskan sedikit. Jadi pemerintahan kita, baik itu di pusat ataupun di daerah, itu kan selalu membangun. Setiap tahun akan ada pembangunan yang dijalankan, baik pembangunan fisik atau pembangunan yang tidak fisik. Ada yang selalu dibelanjakan, misalnya pembelian kebutuhan-kebutuhan kantor, komputer, printer, dan lain-lain. Pembangunan-pembangunan seperti jalan, jembatan, rumah sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, yang mengerjakan itu biasanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam bentuk swasta ya, perusahaan bisa PT, bisa CV, atau juga bahkan koperasi. Nah, dalam proses penentuan siapa yang mengerjakan inilah terjadi kong kali kong. Di situ para pengusaha memberikan uang terima kasih atau imbalan atau yang sering kita sebut fee. Karena pemerintah telah menunjuk perusahaan tersebut untuk mengerjakan proyek tersebut. Kita sama-sama tahu, fee di dunia proyek itu nyata dan luar biasa. Keberadaan fee proyek ini bisa dikatakan sudah jadi penyakit kronis ya. Dia tumbuh di mana-mana, di semua lini, dari level yang paling atas sampai paling bawah. Saat musim tender tiba, semua pihak yang terlibat itu mulai berlomba-lomba untuk dapatkan proyek. Mulai dengan urusan sertifikasi di asosiasi, atau memantau LPSE, ngopi dengan pejabat terkait, tekan sana, tekan sini, sampai akhirnya berakhir dengan lobby-lobby fee. Jadi dalam suasana yang penuh tanda tanya pada saat mengejar proyek itu, persaingan untuk merebut paket proyek ini semakin sengit, semakin ketat. Mulai dari pemain yang besar, yang jumbo, modalnya besar, pemain-pemain kecil yang sekedar berharap proyek penunjukan langsung, bahkan yang hanya sekedar ingin menjadi calo pun ikut dalam proses persaingan yang ketat ini. Dalam proses inilah titik temu antara penawaran dan permintaan terjadi. Para kontraktor berharap mendapatkan pekerjaan. Para pejabat berharap dapatkan imbalan berupa fee. Jujur saja, kita mengetahui bersama di semua instansi, di semua dinas, permainan fee ini kokoh dan punya posisi. Mulai dari yang serius mencari untung sampai yang terpaksa karena perintah atasan, semua bermain fee. Sadar atau tidak sadar, saya yakin itu dilakukan dengan kesadaran. Pada level legislator atau anggota DPR, mereka punya istilah dengan dana aspirasi, atau dalam bahasa aturan itu pokok-pokok pikiran dewan. Para anggota dewan ini beralasan meminta fee proyek untuk mengembalikan modal tempur, membiayai kebutuhan basis, dan bahkan dengan alasan yang lebih mulia seperti membantu masyarakat. Tapi apapun alasannya, mereka semua tidak bisa membantah bahwa apa yang mereka lakukan dengan mengambil fee proyek itu adalah korupsi. Praktik fee proyek ini sudah menjadi budaya ya. Jadi cara mereka meminta fee ini juga beragam. Mulai dari cara yang paling halus, setengah memaksa, bahkan ada yang terang-terangan. Untuk beberapa kasus bahkan penentuan siapa yang akan mendapatkan proyek itu dan jumlah fee yang akan diberikan bahkan sudah ditentukan saat perencanaan. Misalnya di tahun depan itu katakanlah akan ada pembangunan jembatan dengan anggaran sekian miliar misalnya gitu ya. Ketika APBD itu sudah sah diketok, kepala dinas atau oknum-oknum yang berkaitan dengan wewenang menentukan siapa yang akan mengerjakan ini sudah mencari
kontraktornya. Jadi ini dilakukan bahkan sejak perencanaan, belum lagi proyek itu terlaksana, korupsi sudah terjadi. Ini semacam lingkaran setan yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat, sehingga sangat sulit diputus. Kalau puncak pimpinannya tidak betul-betul keras dan berani serta betul-betul ingin melakukan perubahan. Nah, kalau di level kontraktor, mereka akan beralasan untuk mencari pembenaran dengan istilah uang terima kasih hingga uang kopi. Ada juga yang awalnya menolak, tidak ingin memberi fee, tapi akhirnya menyerah dengan alasan klasik. Ya kalau tidak kami kasih, proyek tahun depan kami tidak akan dapat. Bagi penguasa, praktik korupsi semacam ini sangat biasa dan pantas sebagai imbalan atas pemberian proyek. Karena kan pemerintah yang menentukan siapa yang akan mengerjakan satu proyek. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ini urusan antara pemegang wewenang, pemerintah, DPR, dengan kontraktor saja sebagai pengusaha. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu heboh, kan ini urusan pemerintah dan pengusaha. Oh tidak. Ini sebenarnya dampaknya jauh lebih besar dari sekedar urusan entitas dua itu antara pemerintah dan pengusaha. Ini berkaitan dengan kita sebagai masyarakat. Fee yang diberikan kepada penguasa, baik itu pemerintah atau DPR, itu diambil dari anggaran proyek itu. Dengan begitu, anggaran yang tersedia untuk proyek semakin lama semakin berkurang. Akibatnya, kualitas proyek menurun, infrastruktur dibangun dengan cepat dan abal-abal, jadi cepat rusak. Dan pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung kerugian. Kita pasti sering dengar kan, ada satu bangunan yang dibangun belum 1 tahun sudah roboh, atau jalan yang diaspal belum 1 tahun sudah rusak. Itu besar atau kecil pasti ada hubungannya dengan fee proyek. Karena fee proyek ini jumlahnya beragam ya, mulai dari 10%, 20%, bahkan untuk program-program yang bukan fisik, fee proyek ini bisa sampai 50% loh. Kan luar biasa. Ini sistem sudah berjalan sistemik ya. Luar biasa korupsi ini, korupsi sistemik. Dan kita mungkin lebih banyak diam karena bisa jadi kita tidak tahu, atau kita tahu tapi kita takut untuk menyampaikannya, sehingga kita berharap saja, berdoa saja agar negara ini lebih baik. Sebagai orang yang mengerti bagaimana politik itu berjalan, mengerti bagaimana pemerintahan itu berjalan, apa yang terjadi di belakang layar dan apa yang terjadi di depan layar, saya paham betul apa resiko ketika saya menyampaikan ini kepada publik. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sogi. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada munafikan. Terima kasih. Salam akal sehat.